Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K atau proses perenungan S4K hari ini berbicara tentang oleh Dia dan untuk Dia yang terdapat dari ayat yang luar biasa, yaitu Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kebanggaan seseorang adalah jika dia mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja keras dan kerja serius. Bahkan tidak jarang menghadapi risiko yang membahayakan. Apapun risikonya harus dihadapi, karena segala upaya untuk mencapai cita-cita ada harga yang harus dibayar. Usaha ini juga yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Pencapaian demi pencapaian seringkali membuat kita lupa diri. Kita menganggap bahwa pencapaian itu hasil usaha pribadi, hasil kerja keras pribadi. Sehingga tidak heran kita susah melepaskan apa yang sudah kita peroleh untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apalagi pencapaian itu membuat kebutuhan kita sebagai manusia terpenuhi semua, bahkan melimpah. Kita seolah-olah menjadi seperti Tuhan, karena segala sesuatu sudah terpenuhi, maka tidak memerlukan keberadaan Tuhan lagi. Ini yang dialami oleh banyak anak Tuhan, yang secara duniawi mencapai keberhasilannya. Mereka lupa bahwa Yesus yang telah menciptakan segala sesuatu turut bekerja dalam usaha pencapaian keberhasilannya di dunia ini. Dan mereka juga lupa bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menentukan hidup dan mati kita. Segala pencapaian yang kita peroleh tak terlepas dari campur tangan Tuhan. Oleh karena Roh yang membangkitkan kekuatan terlibat dalam proses kehidupan yang harus kita lalui. Jadi kalau kita ada seperti keberadaan kita sekarang ini, itu semata-mata oleh karena anugerah-Nya. Menyadari bahwa segala usaha yang kita capai oleh karena anugerah-Nya, maka segala pencapaian yang kita peroleh itu semuanya demi untuk kemuliaan nama-Nya. Melalui ayat ini, Tuhan sedang memberitahu saya bahwa sebagian dari keberadaan saya ada dalam lorong yang gelap, dan Tuhan sedang memanggil saya untuk keluar dari kegelapan itu. Saya sebagaimana manusia biasa juga sedang mengalami. Ada saat di mana saya sebagai ketua penggerak dalam sebuah sinode merasa bahwa kemajuan yang sedang terjadi itu adalah karena kontribusi saya. Pengakuan demi pengakuan dari rekan kerja sepelayanan membuat saya bangga dan bermegah akan pengakuan itu. Tapi ayat ini mengoreksi saya. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada saya untuk mengakui bahwa saya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kontribusi yang saya berikan merupakan kekuatan yang digerakkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kegerakan itu menciptakan kemajuan, itu bukan karena saya. Semua datangnya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan saya dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Saya menyadari semua yang saya lakukan dalam pelayanan untuk memenuhi kepentingan Tuhan. Dan apapun yang sedang saya kerjakan, Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya.
Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup penuh syukur. Oleh sebab itu jangan lelah untuk terus masuk dalam proses perenungan. Karena itulah yang menjadi petunjuk dalam perjalanan pulang menuju rumah kita di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes.